lahan pengabdian itu masih panjang sekali. Usia partai ini juga tidak sama dengan usia badan manusia. Partai ini punya usia yang jauh lebih panjang. Karena itulah kita harus melihat apa yang sudah dikerjakan kemarin sebagai pondasi rekam jejak untuk menata ke depan, untuk terus medan pengabdian yang tidak pernah berhenti. Kami siang hari ini merupakan babak baru bagi perjalanan, fase baru. 22 tahun PKS berjuang, dan 22 tahun itu diiringi dengan catatan rekam jejak konsistensi. Berdemokrasi itu salah satunya adalah siap untuk berada di dalam pemerintahan dan selalu siap untuk berada di luar pemerintahan. PKS telah memberikan keteladanan berdemokrasi dengan menunjukkan sikap ketika berada di dalam posisi pemerintah, jalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan ketika berada di luar, konsisten untuk menjadi mitra sebagai oposisi. Ini adalah rekam jejak yang tadi juga disampaikan oleh Pak Surya Paloh. Ada dinamika dalam dan luar. Dan sekarang ada persimpangan jalan baru. Kita masuk ke persimpangan jalan baru. Yang lain sudah tahu akan ambil belokan yang mana. Kita menunggu PKS ambil yang mana. Kita tunggu PKS ambil yang mana. Tapi yang pasti adalah konsistensi itu adalah salah satu karakter dari PKS. Dan saya merasakan, kami berjuang bersama-sama di Jakarta. Dari 2016 terus sampai sekarang. Beberapa karakter khas dari kader PKS. Ketekunan, keteguhan, konsistensi, kerja keras, ikhlas, sanggup bekerja dalam senyap, dan siap untuk mengerjakan apa saja. Itu apa saja dalam artian setiap tugas diberikan, tak lihat posisi, tak lihat jabatan, semua dikerjakan. Bukan semata-mata partai sebagai kendaraan untuk pribadi-pribadi berbagai kepentingan, tapi partai sebagai tempat untuk penumbuh kembangan kader, pengembangan kepemimpinan kader, pengembangan seluruh potensi kader. Dan 22 tahun ini dijalani dengan catatan yang gemilang. Karena itu kita menyampaikan selamat bukan sekedar miladnya, tapi selamat atas konsistensinya selama 22 tahun ini. Perjalanan Republik ini masih panjang. Dan siapapun yang berada di wilayah pengambilan keputusan sadar bahwa lahan pengabdian itu masih panjang sekali. Usia partai ini juga tidak sama dengan usia badan manusia. Partai ini punya usia yang jauh lebih panjang. Karena itulah kita harus melihat apa yang sudah dikerjakan kemarin sebagai pondasi rekam jejak untuk menata ke depan, untuk terus medan pengabdian yang tidak pernah berhenti. Kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman MK. Kebersamaan kita tidak berhenti saat pengumuman KPU. Kebersamaan kita akan jalan terus selama Republik ini masih memberikan kesempatan pengabdian. Bahwa peristiwa 2023-2024 itu meleburkan kekakuan, melunakkan ketegangan, menjadikan sebuah kesatuan yang dahsyat. Dan ini akan dikenang di puluhan tahun ke depan. Peristiwa semacam ini. Semua yang berjasa harus mendapatkan catatan pahala berlipat untuk ini semua. Karena ini persatuan Indonesia yang dibicarakan. Dan nasionalisme yang tadi sampaikan oleh Pak Surya Paloh, nasionalisme yang seringkali seakan dimonopoli oleh 1-2 pihak. Hari ini dibuktikan bahwa merah putih juga ada di dada yang oranye bajunya. Merah putih segemerlap yang berada di barisan berwarna oranye. Mas Utut saya rasa juga mewakili pesan yang sama, betul Mas Utut? Mas Utut Adianto dan teman-teman, ini semua bagian dari membuat demokrasi kita makin matang. Ada perbedaan, tapi kematangan berdemokrasi ditentukan oleh kemampuan kita untuk menakar ambang batas di mana sebuah perseteruan tidak diteruskan. Ambang batas itulah yang membuat kita bisa dewasa. Ketika ambang batas itu lewat, maka berbagai kepentingan rusak. Kita menyaksikan berbagai negara ketika ambang batas perseteruan itu tidak bisa dipahami bersama-sama. Dan ini sekarang kita menyaksikan sejarah masa lalu di mana ada polar-polar, ada sekat-sekat. Pemilu 2024, Pilpres 2024 telah membuat sekat-sekat itu runtuh. Sekat-sekat itu tiada lagi. Insya Allah ini menandakan persatuan kita makin kuat di masa-masa yang akan datang. Dan insya Allah perjuangan akan jalan terus. Perjuangan tidak pernah berhenti. Dan perjuangan tidak kenal sektor, tidak kenal level. Semua adalah medan pengabdian. Baik kanan, kiri, atas, bawah, semua adalah medan pengabdian. Insya Allah kita akan terus berjuang bersama, terus membuat perubahan, terus mendorong agenda keadilan, terus mendorong agenda kesetaraan untuk Indonesia yang makin bersatu, Indonesia yang makin makmur untuk semua.